Sekali lagi gue tanya sama lo, siapa ayah dari bayi itu? Ayah anak ini, dia bayi itu anak gue. Ngapain dia di sini ya? Aneh. Mungkin anaknya sekolah di sini. Nggak tahu kakak atau adik. Suci, lo benar-benar tega lakukan ini ke gue. Lo udah ngomongin gue. Mas Dennis sudah tahu kalau aku bohongin dia. Iya ampun. Karena usia kehamilan yang disebutkan dalam berkas itu, Dennis jadi tahu kalau bayi itu adalah milik dia. Sekarang apalagi yang mesti gue lakuin? Lo tidur sama dia pada saat lo jadi pacar gue. Lo emang bener-bener cewek murah. Lo emang cewek nggak bener. Suci! Mas Dennis belum puas sama aku! Tampar lagi, Mas! Tampar! Dennis! Dan, lu tuh apa-apaan sih? Lu sadar nggak? Barusan yang lu pukul itu seorang perempuan! Lo nggak usah ikut campur urusan gue sama Suci. Gak ada istilah gue dan Suci lagi. Lu tuh udah nikah, Den. Jadi gue mau mengatakan atau melakukan apapun untuk melindungi Suci. Biarin Mas Bayu! Biarin Mas Dennis ngelampiaskan semua kemarahannya! Seandainya aja gue nggak bego, nggak tolong, dan tahu hubungan antara kalian berdua. Suci, kejadian ini nggak akan terulang lagi. Kamu harus tegar menghadapi ini. Ini pengorbanan kamu, Suci. Kamu harus bertahan demi anak ini. Iya, Mas. Pahit atau manisnya, aku harus tetap menjalani hidup ini. Harus. Tante, sekarang gimana dong? Sekarang Dennis tuh udah tahu kalau Suci itu hamil. Tapi aku akan membuat Dennis makin membenci dia. Karena mamanya sakit, Darwin juga tidak bisa menepati janjinya. Berarti kita harus punya rencana lain untuk menyingkirkan Suci kamu kemari-kemari. Eka tahu di mana tempat yang bisa membuat otak kita bekerja lebih cepat untuk punya rencana menyingkirkan Suci kamu kemari-kemari. Di mana, Tante? Tar, aduh, gue mesti ke kelas nih. Anak-anak udah nungguin gue, nggak enak. Lagian kita nggak usah nungguin kayak gini deh. Kita ke kelas aja yuk. Enggak, Dik. Gue mau nunggu ibu itu.
Kalau lo mau ke kelas, duluan aja. Lu yakin gak apa-apa nih? Gak apa-apa kok. Yaudah. Ma, Hilman? Hilman? Tadi Mama dari kantor kepala sekolah, ada keperluan sedikit. Novi, Iya, Bos. tolong siapin berkas buat meeting nanti ya. Meeting? Kapan meetingnya emang ya? Nanti setelah makan siang, masa sih kamu lupa? Oh iya, maaf Bos. Emang rada-rada suka mendadak amnesia begini nih kita. Tenang aja, nanti Ayah siapin semuanya. Suci, nanti kamu juga baca berkas-berkas itu ya. Karena kita akan membangun hotel baru bersama papanya Amelia sebagai partner bisnis kita. Novi. Ada apa Bos Bayu? Novi, aku lihat Suci masih sedih banget. Aku pengen mau minta tolong sama kamu. Tolong usahain, gak tau gimana caranya. Tolong buat Suci kembali ceria. Aku pengen banget sih buat dia bahagia. Tapi aku tuh gak ngerti apa sih yang bikin perempuan bahagia. Yaelah sih Bos, kayak kagak pernah pacaran aja. Nih, yang bikin cewek-cewek jadi bahagia entu kalau diajakin window shopping. Kenapa? Bos tapi kagak ngerti window shopping ya. Window shopping tuh artinya belanja, Bos. Gono. Ya udah. Aku kasih ini sama kamu. Tapi ingat ya, jangan bilang sama Suci kalau ini aku yang kasih. Oh, iya Bos. Bos tenang aja. Ya udah, sekarang kamu ajakin dia ke mall, ajakin dia belanja. Aku pengen kamu buat dia bahagia, ya. Tapi ingat, jam 2 kamu udah harus balik lagi ke sini. Karena kita ada rapat. Ah si Bos mah, kapan kita cuci matanya dong kalau misalnya kita cuma bentaran doang di mall. Tapi tenang aja Bos, jam 2 Nopi sama Suci udah balik lagi ke kantor, ya. Peace bro, dah. Ci, kita ke mall yuk. Ke mall? Tapi kan sebentar lagi kita ada meeting. Ya bentaran aja, soalnya tadi si Big Boss Darwin nyuruh gue beli perlengkapan kantor. Bentaran aja kok, nanti sebelum jam 2 kita udah balik lagi ke kantor, ya? Dik, gue mau ngomong sama lo. Aduh, ntar aja deh ngomongnya. Sekarang ini gue sama Dika lagi ada urusan. Udah yuk, Dik. Sini. Aduh, lu apaan sih? Narik-narik tangan gue, emang gue kambing apa? Lo kenapa sih? Lu tuh yang kenapa? Emang gue pengen pergi sama lu. Gue ada urusan penting nih sama Lestari. Emangnya sepenting apa sih? Yang pasti lebih penting daripada urusan lu. Ntar sorry tadi Cindy bohongin lo. Nggak apa-apa kok. Tadi gue cuma mau ngomongin apa yang gue lihat setelah ibu itu keluar dari ruang kelas sekolah. Yaudah, kita ngomong di sana aja. Yaudah, sekarang lo ceritain semuanya ke gue. Gue udah tahu anak ibu itu yang sekolah di sini. Ibu itu kesini emang mau ketemu sama dia. Loh, emangnya siapa anak ibu itu? Dia anak baru. Namanya Hilman. Hilman? Beda. Ci, emang bener-bener ya. Kalau udah masuk yang namanya mall, bawaan itu adem aja. Yang tadinya paling kita begini-begini nih, puyeng-puyeng gitu muter-muter. Jadi bawaannya itu lurus aja udah kayak jalan tol ya. Oh iya, hari ini gue pengen beliin lu sesuatu. Apa aja deh, pokoknya lu pilih apa aja yang lo mau, ntar gue yang bayar. Kamu yang pilihin aja ya. Tapi jangan yang mahal-mahal.
Nanti kamu nggak bisa nabung loh. Iya. Atau kagak begini aja, kita pilihnya berduaan ya. Kita mulai dari mana? Oh, Blono aja ya. Nyok, ikut. Jadi menurut Tante, otak kita bisa bekerja dengan lebih baik kalau kita jalan-jalan di mall gitu. Ya enggak dong. Kita sekaligus beli barang tawar-menawar lah. Ya, pokoknya Eka mau barang-barang yang paling murah. Kalau bisa yang paling murah se-Indonesia. Ih, Tan sih. Malu-maluin aja. Orang kaya kok nawarnya nggak pakai otak banget sih. Mel, ya nggak pengen beli apa-apa. Tenang, Eka yang tawar. Ya, gak usah takut. Kalau Eka tawar, harganya good, bagus. Nggak usah deh Tante, aku lagi nggak pengen beli barang apa-apa. Nanti aja deh. Novi, kamu ngapain masuk ke butik ini? Ini kan baju mahal-mahal semua. Lo kagak tahu ya? Di sini tuh kagak cuman jual baju-baju mahal, makanya lu gaul dong. Di sini tuh lagi ada diskon gede-gedean. Bagaimana sih lu? Kamu yakin? Iyalah, yakinnya. Udah sekarang kita tinggal pilih aja baju mana yang bakal lo beli ya. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ya jelas lah ada yang butuh bantuan. Bagaimana juga sih kalau misalnya gue nyamperin lu, berarti gue lagi ada masalah nih. Gini, lu kan ngeliat no cewek yang untuk tuh, yang ada di sono. Nah, sekarang ini lu samperin dia, terus kasih dia tuh baju-baju yang bagus-bagus ya. Tapi harganya lu ilangin dulu, ya. Loh, ntar kalau dia nanya harganya berapa? Ye, lo kasih tahu aja kalau harganya murah-murah. Pokoknya jangan kasih tahu dah kalau harganya mahal. Terus apa lagi ya? Ya udah deh, pokoknya sekarang lo samperin dia, lo kagak usah khawatir. Ntar gue bayarnya juga pakai harga bandrolnya, ya. Yaudah, Ki, buruan. Ya Mbak, ada lagi? Udah, kagak ada, cepetan dah. Hai, bagus. Kita makan di mana dong? Lapar banget tadi loh kita. Jangan aneh. Jeng, apa kabar? Baik dong. Jeng Anet, belanja kok nggak ngajak-ngajak kita sih? Eka bukannya nggak mau ngajak, tapi Eka lagi jalan-jalan sama menantu Eka refreshing. Menantu? Kenalin dong, Jeng. Belum kenal. Eka kenalin. Amel. Iya Tante. Sayang. Come here. Ya Tante. Amel, ye kenalan dulu sama teman-teman Eka ya. Cantik sekali. Cantik ya menantunya. Cantik kan ya? Makasih. Jeng Anet, kapan dong kita ngumpul-ngumpul lagi? Ya nggak? Iya. Ai Jeng, Eka sih setiap saat bisa, tapi ye gimana sama suami-suami ye? Ntar dimarahin lagi. Secara gitu lah. ya. Kita enggak lah. Kita kan bilangnya sama suami itu kerja sosial. Jadi ya. Iya nggak mungkin suami kita marah. Oke, ya atur. Tapi ngomong-ngomong, ye pada mau belanja nggak? Ayo silakan pilih. Mengenai harga biar Eka yang tawar ya. Nov, kamu yakin? Emang harga baju ini berapa? Lu ya emang ribet banget. Timbang ganti baju doang apa sih? Udah lu kagak usah mikirin duitnya. Ya, sekarang ganti baju sono. Suci. Kenapa sih gue mesti ketemu sama perempuan sialan itu di sini? Udah deh. Tante,
Amel, ada apa? Ada Suci di sini, Tante. Tuh lihat tuh, dia lagi beli baju di toko. Tante, kita harus ngelakuin sesuatu, Tante. Aku tuh benci banget sama tuh perempuan. Tenang, tenang. Kalem ya. Eka cari ide dulu, sebentar. Eka sudah punya ide. Ya lihat aja, ya. Anda tuh coba. Ide apaan sih? Aku malah pergi. Pi. Darwin. Farhan, silakan duduk. Kalau gitu, saya balik ke ruangan saya dulu ya, Pi. Jangan, Dennis. Kamu di sini aja. Ada apa ini? Win, kita harus bicara berdua dulu. Sebelum kita mengumumkan kerjasama untuk rapat nanti. Han, Dennis adalah anak saya. Jadi saya tidak ingin menutupi apapun dari dia. Lagi pula, Dennis kan suami anak kamu. Jadi saya rasa lebih baik dia di sini dan mengetahui segala sesuatunya apa yang terjadi. Sebenarnya ada apa ini? Berkas ini adalah kontrak kerjasama antara perusahaan saya dengan hotel milik kamu, Darwin. Dennis, bagaimana rumah tangga kamu dengan Amelia? Baik-baik aja, Om. Kapan kalian berikan cucu untuk saya? Win, atas nama hubungan yang saat ini kita jalin, jangan anggap kerjasama ini sebagai rekan bisnis, tapi anggap saja sebagai rekan keluarga. Kok wajah papi berubah ya? Pasti ada yang nggak beres. Maaf, Om. Kalau boleh, saya baca dulu kontraknya baru abis itu papi tanda tangan. Baik. Pi, boleh saya ambil? Makasih ya. Win, karena kamu setuju telah membuat perempuan itu keluar dari rumah kamu, makanya saya juga setuju menginvestasikan di perusahaan kamu. Saya tidak punya niat untuk mengambil perusahaan kamu. Ini hanya formalitas. Iya, aku mengerti. Biarkan anakku mempelajari kontrak itu dulu. Ya Allah, Ci. Emang lu ya, kalau udah cakep, udah mau dipakein apa aja, tetep aja cakep ya. Kamu bisa aja. Tapi Nov, harga baju ini berapa? Kalau mahal, nggak usah lah. Aduh, Ci, capek deh gue sama lu ya. Lu kagak kenal apa ini siapa gue? Nopi, orang paling kaya di Rawa Ewetan. Ngerti kagak lu? Udah, sekarang lu kagak usah mikirin yang itu. Tadi juga gue udah nanya no sama penjaga tokonya. Katanya harganya murah. Jadi kagak apa-apa kalau kita beli ya. Jadi, beli Pak nih ya? Ya udah deh. Ya udah, Bulan, ganti baju lagi sono ya biar gue ke kasirnya. Mbak, gue mau bayar bajunya yang tadi dipakai sama cewek tuh. Oh iya, tunggu sebentar ya, Mbak. Nih. Aku harus lupain rasa bersalah ini. Bagaimanapun keadaannya, aku harus terus jalan hidup ini. Amel, dia mau lihat nggak aksi-aksinya mereka? Hah? Nggak usah, Tante. Mendingan aku di sini aja. Ya udah, kalau gitu Eka aja jadi peran utamanya. Iya di sini, lihat aja, oke?
Dari jauh juga aku bisa ngeliat semuanya. Jen, ayo dong, kumpul. Ada apa, Jen? Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Ini udah semuanya, Pan? Udah, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya. Kita balik ke kantor aja, semuanya udah beres. Nov, bukannya kamu mau beli peralatan kantor? Oh, kagak jadi. Soalnya tadi bos Darwin udah nelfon gua. Terus katanya peralatan kantor udah lengkap semuanya, udah ada. Jadi kita bisa langsung balik ke kantor. Yuk. Jeng. Tahu nggak? Saya tuh paling nggak suka kalau ngelihat perempuan yang hamil di luar nikah. Kayak perempuan nggak tahu malu gitu loh. Kayak nggak punya muka ya? Emang, aduh kalau aku sih kayak gitu, mending bunuh diri aja deh. Iya Malu betul. Kan, iya nggak? Iya loh, Jeng. Apalagi yang menghamili kakak dari pacarnya sendiri loh, Jeng. Saking gak nerimanya tuh adiknya, jadi nikah deh sama perempuan lain. Yang pasti yang dinikahin tuh perempuannya lebih baik daripada dia. Ya iya dong, ya jelas dia lebih baik deh. Mbak, maaf, struk pembayarannya ketinggalan. Hah? 2 juta? 2 juta? Perempuan norak kayak gini bisa belanja 2 juta? Uang dari mana ya? Ya biasalah, kayak nggak tahu aja. Iya sih, kayak nggak ngerti aja. Biasa. Iyalah, itu biasa. Permisi. Kamu sih lihat. 2 juta. Dibayarnya pakai kredit card anak Eka yang paling sulung, Bayu. Perempuan nggak tahu malu. Iya ya. Cik. Sukses. Cik! Masa Allah? Amelia? Aduh, ini udah tanda-tanda mau kiamat nih kayaknya nih. Perang dunia keberapa lagi coba? Aduh, alamat dah gua. Bagaimana nih? Suci. Kamu tuh mah pantes diperlakuin kayak gini. Udah deh, kenapa nggak diaborsi aja sih? Hah? Binasakan anak haram itu, Suci. Atau kalau enggak, kamu akan terus diperlakukan seperti ini. Aku bisa pastikan itu, Suci. Amelia, kenapa kamu lakukan semua ini sama aku? Padahal kamu tahu kan, kalau anak yang aku kandung bukan anak Mas Dennis. Kamu pikir aku bego, hah? Bego? Kamu pikir aku tolol dan gak berguna kayak si Dennis itu, hah? Aku tahu, bayi yang kamu kandung itu anaknya Dennis kan? Dasar perempuan murahan. Udah lah, Tar, nggak usah dipikirin, lu nggak usah sedih lagi ya. Mana dompet lo? Gak punya, Kak. Mana dompet lo? Kasih. Enggak, Kak. Lu berani sama kita ya? Mana dompet lo? Dik, itu kan anak yang sama ibu itu. Lu yakin? Gue yakin banget, Dik. Lu tolongin dia, Dik. Enggak, sebentar ya. Woi, berhenti! Lu semua ini apa-apaan sih? Nyali bencong, tau nggak? Kalau berani jangan main keroyokan dong. Dikasih makan apa sih lu menyokap bokap lu? Kalau berani jangan namain cemen, lawan gua nih. Makasih banyak, Kak.
Kenalkan, saya Hilman. Gue Dika. Ada urusan apa sih lo sama mereka? Saya juga nggak tahu, Kak. Mereka tiba-tiba hadang saya, terus ganggu saya. Lain kali kalau lo digangguin sama mereka, bilang aja lo saudara gue ya. Sekali lagi makasih ya, Kak. Sama-sama. Ci, udah dong, jangan nangis lagi. Nov, kenapa sih kamu tega bohongin aku? Kamu kan janji sama aku nggak akan beliin baju aku mahal-mahal. Tapi kamu tahu baju itu harga berapa? 2 juta, Nov, 2 juta. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu bayar dengan kartu kreditnya Mas Bayu. Ya maafin, Dek. Habis sih bagaimana? Tadi tuh... Nov, kenapa kartu itu ada di kamu? Kenapa? Lihat ya, akibat perbuatan kamu, aku beli barang-barang itu dengan uangnya Mas Bayu. Kenapa nggak sekalian aja kamu nikam aku dari belakang, Nov? Kenapa? Dan sekarang semua orang tuh udah tahu tentang kehamilan aku, Nov. Aku malu. Aku sudah percaya banget sama kamu, Nov. Ya habisnya mau bagaimana lagi dong? Kan gue cuma kagak mau ngeliat lo sedih aja. Gue maunya ngeliat lo bahagia, tau kagak? Lo juga kagak ngertiin perasaan gue sih. Ya, maafin gue juga ya. Gue sedih banget Ci waktu ngeliat lo marah kayak gitu ke gue. Lo jangan marah-marah lagi ya sama gue, Ci. Gue sayang sama lo, tahu. Nov, maafin aku ya. Aku gak bermaksud buat kamu sedih. Aku cuma ngerasa harga diri aku udah hilang. Aku merasa dipermalukan, Nov. Apaan sih ini? Om Farhan mau ngambil 40% saham hotel ini. Maunya apa sih tuh orang? Ya, halo. Halo, Pi. Papi masih di hotel? Enggak. Papi lagi makan siang. Memangnya ada apa, Den? Ini kontrak apa-apaan sih, Pi? Kok Om Farhan mau ngambil 40% saham hotel kita? Ya nggak bisa gitu dong. Iya, Papi tahu, Den. Papi sebelumnya kan sudah bicara juga sama kamu. Ya, kita harus percaya sama Om Farhan. Lagi pula, anaknya sekarang kan sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Ingat, Den, Amelia itu adalah istri kamu. Ya tapi nggak bisa kayak gitu dong, Pi. Papi nggak usah tanda tangan kontrak ini dan minta waktu sama Om Farhan 1 hari. Enggak, Den, enggak. Papi nggak mungkin melakukan itu. Farhan pasti akan merasa nggak enak sama Papi. Dia merasa mungkin Papi nggak percaya sama dia nantinya. Ya udahlah, Pi. Nanti kita omongin lagi. Makasih. Ya. Iya, kesenangan kebuah. Ide tante tadi benar-benar bikin aku seneng. Lihat kan mukanya Suci sialan itu. Anak betul baik. Halo. Halo. Ya tahu nggak? Eka senang, beruntung Eka sudah memberi pelajaran kepada Suci kemari-kemari yang sudah mengandung anak dari kakak bekas pacarnya sendiri. Halo? Tante nggak boleh gitu dong sama Suci. Suci itu kan orang yang pernah dicintai sama Dennis.
Dan memang aku ini istrinya dan seharusnya memang aku yang cemburu dan benci sama dia. Tapi aku sangat mencintai Dennis, Tante. Dan aku nggak tega untuk nyakitin orang yang udah pernah disayangin sama dia. Jadi Tante jangan gitu sama Suci ya. Tapi kan Eka sayang sekali sama Dennis. Tapi Eka benci sekali sama Suci kemari-kemari karena dia sudah menyakiti perasaan anak Eka, Dennis. Mami kok bisa sekejam itu sama Suci? Padahal dia sama sekali nggak punya alasan untuk membenci dia. Sementara Amelia baik banget. Dia bersikap baik sama Suci hanya demi gue. Mulai sekarang gue harus bersikap lebih baik dan perhatian sama Amel. Suci, kamu kenapa? Kalau Mas Bayu mau lihat aku bahagia, jangan pernah beli kebahagiaan aku dengan cara seperti itu. Suci, tunggu. Suci, maksud kamu apa? Suci, tunggu. Suci, ada apa sih ini? Kenapa tiba-tiba kamu marah-marah sama aku? Maaf, Mas. Aku harus nyiapin berkas-berkas untuk meeting nanti. Suci, kamu nggak boleh menghindar kayak gitu dong. Kamu jelasin sama aku apa yang terjadi. Itu berkas-berkas dan udah ada komentar-komentarnya. Maaf, hari ini aku nggak bisa ikut meeting. Novi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Suci jadi marah-marah sama saya? Jadi ceritanya gini, Bos. Pan tadi kita tuh jalan-jalan ke mall. Terus udah gitu kita ketemu sama maminya, Bos. Ibu Anet, sama si Amelia, si nenek sihir. Terus udah gitu ada ibu-ibu yang lain juga ada tuh. Mereka pada ngina-nginain si Suci. Gitu dah. Bos tahu Pan kalau di mall tuh banyak orangnya. Nginanya di depan banyak orang betul. Bikin sakit hati si Suci aja. Tapi itu sebenarnya salah Aye, Bos. Terus apa Suci tahu kalau kartu kredit itu saya yang kasih? Iya. Maaf ya, Bos ya. Makanya tadi Suci juga udah marah-marah sama Aye. Ya udahlah, kamu tenang aja biar saya yang beresin. Iya. Mau di sini, nggak mau ikut pulang aja sama Ike? Enggak, Tante. Suci tuh ada di sini. Jadi aku harus pastiin dia nggak macem-macem sama Dennis. Ya. Yey, bener sekali. Kalau gitu, Ike yang pulang, ya? Hati-hati ya, Tante. Dadah. Hilman, ini makanan buat kamu. Gratis kok dari kantin. Gak usah bayar. Mbak Kantin tahu aja kalau Hilman lagi bokeh. Iya, tahu aja. Emangnya siapa sih minta makanan gratis? Aku nggak mau. Emangnya aku kelihatan kayak pengemis apa? Kok gue jadi bikin dia marah sih? Seneng akhirnya Eke berhasil memalukan Suci kemari di depan umum. Eke puas. Kenapa lu, Net? Senyum. Jangan-jangan otak lu udah geser ya? Mami, kenapa ya mesti keluar dari kamar? Ayo sekarang Mami kembali ke kamar. Nanti kalau sampai Mami jatuh, Eke yang repot. Dasar mantu songong. Lu senyum. Kayaknya lu senang ya ngelihat gue sakit ya.
Jangan-jangan lu yang nyumpahin gue sakit. Mami, Ye sudah salah paham sama Eke. Eke senang dan bahagia bukan karena Ye sakit, tapi karena Eke sudah berhasil memisahkan Dennis dari Suci kemari. Lu tuh keterlaluan banget sih, Net. Ketahuan si Dennis itu cintanya masih Suci. Kenapa juga lu pisahin? Bener lu. Mami denger nih baik-baik ya. Itu sudah menjadi kewajiban Eka memisahkan Dennis dari Suci kemari karena apa? Karena Dennis sudah menjadi milik syah dari Amelia. Sungguh mati aku dibuat penasaran karena aku sudah berhasil memisahkan Dennis dan Suci. Songong amat sih. Gue curiga nih, lu udah punya anak 3. Berubah lu. Sensitif banget, say. Tapi tetap aku bahagia karena sudah berhasil memisahkan Dennis. Gue kini bahagia ngeliat elo menderita. Aduh, gimana nih? Aduh, bokong Eka. Sakit banget. Aduh. Nggak suka kalau ngelihat perempuan yang hamil di luar nikah. Ya Allah, kenapa hidup aku seperti ini? Kenapa kebahagiaan yang aku inginkan nggak pernah aku dapat? Kenapa? Nes. Halo Mel. Di mana lo? Aku udah sampai hotel kok. Ada apa, Nes? Ada yang pengen gue omongin sama lo. Oh, tentang apa? Kenapa sih? Bokap lo pengen ngambil saham hotel ini 40%. Seharusnya emang kalau kita udah jadi keluarga ya mesti dia nggak perlu ngelakuin ini. Aku tapi nggak ngerti apa-apa soal ini, Nes. Beneran? Ya udahlah. Lo kesini aja dulu. Jadi kita lebih gampang ngomongnya. Iya. Tapi bentar aku ke toilet dulu ya. Iya. Nanti aku pasti konfirmasi ke papa kok, ya. Tolong bilang sama dia ya. Harusnya kesepakatan kayak gini harusnya nggak dibuat sama dia. Iya, aku tahu kok ini salah. Jadi kamu tenang dulu ya. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa soal ini, Nis. Dan ini emang murni keputusan papa. Dan aku bakal marah banget sama papa kalau emang bener dia minta 40% dari saham itu. Iya. Aku telepon dia sekarang ya. Oke sayang, ya, dah. Bagaimana dengan kasus saya? Apa mungkin saya bisa menang? Kalau melihat perkembangannya sejauh ini sih, saya rasa Bapak ada di pihak yang lebih beruntung. Sebentar ya. Ya, silakan. Halo. Halo, Pak, lagi ngapain? Ada apa, Mel? Kau kedengarannya kamu bahagia sekali. Aku cuma mau bilang, Pak. Kayaknya Dennis curiga deh, Pak, dengan keputusan Papa untuk ngambil 40% saham mereka itu. Papa yakin nggak keputusan Papa itu nggak akan mengganggu hubungan aku sama Dennis? Iya, tapi kontrak kerja sama kita itu tidak bisa dirubah, Mel. Pokoknya kamu tenang-tenang aja deh. Semuanya sesuai rencana. Iya, aku tahu, Pak. Tapi lebih baik aku lebih setuju kalau Papa mengembalikan 5% itu ke mereka. Abis itu, kita harus kumpulkan 16% bagian kita untuk ambil alih hotel itu, Pak.
Baiklah kalau itu mau kamu. Papa setuju aja. Oke deh, Pak. Makasih ya. Mudah-mudahan aja rencana kita ini bisa cepat tercapai untuk mengambil alih perusahaan mereka. Supaya mereka nggak macam-macam sama kita, Pak. Oke deh. Nggak apa-apa. Ternyata Amelia dan papanya berusaha untuk menipu Mas Dennis dan keluarga Om Darwin. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus beritahu Om Darwin?